Baik, pemirsa, kembali di Berita Satu View. Kita beralih sejenak ke informasi lain yang juga memang sangat hangat diperbincangkan di pekan ini terkait dengan banjir Jakarta. Ini bukan kembali menjadi siklus 5 tahunan. Seperti ini menjadi siklus tahunan lah ya, menjadi lebih sering. Dan kalau kita lihat dari beberapa akselerasi pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mengurangi banjir Jakarta ini, sepertinya tidak terlalu terasa gitu ya di musim hujan tahun ini. Anda melihatnya, Mas Arief, seperti apa? Ya, antisipasi banjir ini hanya hanya as usual gitu loh, artinya tidak ada gebrakan yang radikal, fundamental, yang substansial. Jadi hanya sifatnya kuratif aja. Misalkan pengerukan sungai, terus kemudian menyiapkan pompa, posko-posko kesehatan, bantuan, normalisasi sungai dan sebagainya yang sifatnya hanya untuk menghadapi banjir, bukan menanggulangi banjir itu sendiri. Itu yang selama ini dilakukan pemerintah. Jadi ada gebrakan yang benar-benar revolusioner, tindakan preventif yang membuat banjir di Jakarta semakin berkurang. Tapi kemarin ada kabar gembira juga, artinya bahwa Presiden mengundang 2 gubernur daerah penyangga yaitu Banten dan Jawa Barat. Saya pikir itu langkah yang sangat perlu diapresiasi. Karena apa? Karena mengatasi Jakarta ini tidak bisa lepas dari daerah-daerah penyangga, terutama daerah-daerah Banten dan Jawa Barat yang memang berhubungan langsung dengan Jakarta. Bagaimana respon mereka terhadap program Jokowi untuk bikin waduk lagi, misalkan waduk Ciawi, dan juga mungkin mengalihkan beban Ciliwung ke Sungai Cisadane, itu saya pikir respon yang positif juga dari gubernur penyangga yang selama ini komunikasi seperti itu jarang dilakukan. Oke. Ya. Kalau kita lihat dari koordinasi Pemprov dengan beberapa pihak lain, sejauh mana ini sudah ideal atau belum? Kalau kita lihat ada pernyataan dari Ahok beberapa waktu yang lalu yang bahkan kemudian menyalakan PLN, listriknya dimatikan sehingga pompa tidak nyala gitu ya, sehingga jadi air tidak bisa salah satu keluar. argumentasi Jokowi ketika dia running Pilpres ya, kok baru 1 tahun lebih, 1,5 tahun jadi gubernur DKI dengan susah payah bisa menyingkirkan orang kuat yang memang kelihatannya sangat pantas di situ, Pak siapa namanya, gubernur sebelumnya itu Foke kan. Foke kan memang dia ahli di situ, ahli tata kota kan. Tapi toh kalah melawan Jokowi. Anda kok meninggalkan DKI? Dia mengatakan justru saya naik menjadi presiden justru lebih mudah untuk menangani DKI. Sekarang menurut saya itu momentum untuk membangun DKI secara benar kan. Ahok sekarang gubernur adalah mantan wakilnya. Sekarang gubernur sudah menjadi presiden. Saya pikir saatnya. Banjir ini nggak bisa kita harapkan diselesaikan oleh Pak Ahok dalam waktu 1-2 tahun, nggak mungkin. Karena ini sudah sistemik ya. Jadi saya pikir sekarang kesempatannya, ada dana cukup besar. Jadi membangun secara sistematik. Di hulu itu harus ada waduk, Ciawi dan 1 waduk lagi untuk menampung air yang dari puncak. Kemudian semua sungai, kita kan 30 sungai, dinormalisasi. Saya sebut yang besar yang nama Ciliwung. Ciliwung itu dari pantai, dari laut sampai ke Depok. Itu dinormalisasi, kiri kanan dibebaskan 50-50, yang di tengah-tengah katakan 40-50 meter, digali dalam, dikerok. Jangan cuma cul-cul pakai skop itu lah, setiap tahun begitu, nggak ada kemajuan sama sekali gitu ya. Jadi coba pembangun kanal yang gede seperti Sungai Mekong. Sungai Mekong saya pernah ke sana, saya lihat itu kan berbatasan Laos dan Thailand, antara 2 negara itu kan. Dia lewat Vietnam juga. Itu kalau betul dikerok, kiri kanan, kalau Mekong itu kiri kanan jalan raya gede. Kalau pagi-pagi, sore-sore untuk di tempat rekreasi, orang bisa bersepeda, jalan kaki berkilo-kilo. Bangka Ciliwung dinormalisasi, 12 sungai lain dinormalisasi, kanal barat itu dinormalisasi, kanal timur baru dibangun, kemudian kanal laut dari Kapuk sampai ke Marunda sana. Kemudian situ-situ yang ada dinormalisasi. Saya pikir itu yang lebih substantif. Kemudian Great Sea Wall itu betul-betul dibangun, karena dalam program Great Sea Wall itu selain ada tanggul yang panjangnya 33 km itu, juga ada waduk besar di laut, ada kanal waduk besar,
untuk menampung air yang dari Jakarta, sehingga air itu bisa menjadi baku air untuk air minum, bisa juga untuk energi, bisa mengatasi banjir, bisa transportasi, bisa rekreasi. Konsepnya sudah ada di situ, dananya juga tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Primus juga memang sudah ada. Namun memang kenapa ini kemudian tidak terlalu berasa efeknya di apa namanya di tahun ini, Mas Arief? Ada apa yang Anda lihat dari koordinasi setiap pihak ini sebetulnya? Ya ini kan baru dimulai, baru 100 hari kerja kan. Ya tentunya ya nggak bisa langsung dirasakan. Mungkin bahkan 20 tahun ke depan juga belum tentu bisa selesai persoalan banjir di Jakarta karena sangat sistemik tadi itu kan. Karena Jakarta ini kan ya secara geografis sudah 60% di bawah permukaan laut. Belum lagi dia harus diserang dari 3 penjuru. Dari Bogor, yang istilah Jakartanya itu banjir kiriman dari Bogor, terus kemudian ancaman rob air laut dan juga mungkin curah hujan yang tinggi. Jadi serangan 3 penjuru itu juga tidak mudah diselesaikan oleh presiden gitu. Jadi ya nggak terasa karena memang butuh jangka panjang. Ada jangka panjang, ada jangka menengah, ada jangka pendek. Dan jangka pendek kemarin ada langkah yang patut diapresiasi dengan berkoordinasi dengan daerah-daerah penyangga. Saya kira. Jadi kalau pompa-pompa itu jangka pendek. Itu pendek. Itu sifatnya hanya kuratif aja. Kalau kanal itu jangka panjang karena rob. Jadi kita ada banjir yang dari air dari gunung, ada rob. Jadi itu mesti kanal. Jadi saya setuju dengan programnya Pak Lino yang direktur utama Pelindo itu. Dia bilang bikin kanal termasuk jalan transportasi menuju Cikarang, daerah kawasan industri, bahkan sampai Cikampek itu bisa bikin kanal. Tol sungai. Nah, tol sungai itu. Betul yang program Jokowi bahwa kita nggak boleh memunggungi laut, danau, sungai. Itu terrealisasi. 1,2 triliun per hari ini adalah kerugian yang diterita oleh para pengusaha. Ini data yang disampaikan oleh Kadin Indonesia. Anda melihat ini seperti apa kerugian yang ditimbulkan oleh banjir ini, Mas Arief? Ya artinya ini harus dinyatakan sebagai darurat banjir di Jakarta. Kalau nggak begitu nanti tidak ada gerakan revolusioner. Ya hanya sifatnya kuratif begitu tiap tahun selalu begitu. Bahkan siklusnya nggak tahunan. Kadang-kadang terang benderang tiba-tiba banjir. Kenapa? Karena kiriman. Sering kan begitu kita alami di Jakarta. Artinya memang harus segera dinyatakan darurat banjir sehingga BNPB terus kemudian dan yang lain-lain melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar istilahnya ya ekstra gitu untuk penanganan. Jadi kita banjir. memang harus mengubah kita punya pandangan. Itu hujan itu bukan bencana. Kalau jadi banjir yang mematikan dia jadi bencana. Dia itu ramah. Kita harus senang dengan hujan. Ini kalau hujan kita sedih. Hujan kita nampung untuk energi. Bagaimana kita caranya untuk mengalirkan si air ini gitu ya supaya tidak jadi bencana. Oke, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan. Saya kami akan segera kembali.